Septiani, saya Reparina, saya Iva Hanifah, saya Nova Ainur Rahma, Saya Leni Ekawati. saya Esta Yudila, saya Aditi Zarakila. Di sini kami akan menganalisa beberapa pasal, yaitu 3 pasal yang ada pada bab 4 dengan judul materi mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang akan disebutkan oleh ini. Pasal yang pertama yaitu pasal 28 ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir itu pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa tayangan video kami bersama dengan narasumber mengenai 3 pasal yang tadi disebutkan. Semuanya, kami di sini dengan saya Reparina, saya Didi Zarakila. Di sini kami bersama dengan Pak Ivan. Kami izin mewawancari ya Pak. Ya, boleh. Tentang pasal 28 ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, apakah pasal tersebut telah terrealisasikan pada masyarakat Indonesia? Menurut Bapak gimana pandangannya? Terkait pasal itu ya, jaminan, pengakuan, perlindungan terhadap hukum ya. Di zaman sekarang hukum itu terlihat absurd ya menurut Bapak ya. Kita lihat sekarang banyak sekali kasus-kasus tentang hukum ini belum tuntas ya, atau bahkan sebuah kasus itu menjadi sebuah ada semacam permainan drama ya, dilebih-lebihkan, bahkan dibuat kasus semakin panjang seperti sinetron, seperti episode sebagainya yang belum tuntas. Apalagi kasus itu terkait kasus korupsi ya, kalangan para pejabat. Nah, sementara kita lihat tentang kasus-kasus yang menengah ke bawah ya, yang menimpa masyarakat itu segera langsung dieksekusi ya, langsung. Seperti misalnya kasus kemarin ya, yang pernah terjadi ya, ada kasus apa yang viral kemarin? Yang kemarin ya, itu ya, itu tangkap ya, itu. Kemudian ada lagi orang yang hanya mencuri beras ya, itu langsung ditangkap, bahkan langsung menggunakan sanksi rimba ya, gebukin sama masyarakat sekitarnya ya. Padahal mereka itu kan mencuri karena memang terpaksa untuk bertahan hidup ya. Itu sanksinya sanksi rimba oleh masyarakat juga ya, dipukul timpuk. Setelah itu baru dibawa ke polisi ya. Sementara para pejabat yang sudah misalkan terindikasi korupsi ya, yang korupsinya itu lumayan besar, itu ratusan juta atau bahkan miliaran ya, itu mereka dibuat nyaman ya. Setelah mereka ditangkap, diproses, lama sekali prosesnya. Kemudian setelah mereka tersangka, mereka dipenjarakan di rumah tahanan ya, di penjara ya. Itu kamarnya sangat seperti hotel bintang 5. Semua fasilitas itu ada, dari mulai wifi, AC, TV, apapun semuanya ada di para pejabat. Sementara bagi misalkan rakyat yang menjadi terdakwa dan di penjara, itu seadanya saja ruangannya, tanpa ada fasilitas apapun. Dan bahkan satu ruangan itu bisa jadi 5 atau 10 orang. Jadi menurut Bapak, belum adanya kesetaraan ya tentang proses hukum ini, kesamaan hak dan pengakuan hak, apalagi dan perlindungan hukum. Itu seperti pilih-pilih ya, tidak disamaratakan ya, itu menurut Bapak.
tentang proses hukum di zaman sekarang. Ya, Udah ya? udah. Ada lagi? Udah. Oke. Mungkin sekian yang itu. Terima kasih Bapak sudah bisa diwawancarai. Mungkin sekian kami. Perkenalkan, kami dari 12C, saya Iva Hanifah, saya Leni Ekawati. Di sini kami akan wawancara mengenai pasal bersama dengan Ibu Tina. Kami akan mewawancarai tentang pasal 28E ayat 3 yang bunyinya yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan adapun pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kita, yaitu apakah pasal tersebut sudah terrealisasikan atau belum di masyarakat Indonesia? Oke, baik. Menurut saya belum, karena di Indonesia sendiri meskipun negara kita itu bersifat demokrasi, tapi masyarakat Indonesia masih belum bebas untuk mengeluarkan pendapat. Adapun contohnya seperti kemarin pas demo kemarin, mereka berpendapat tentang pasal-pasal yang DPR RI buat dan itu tidak digubris secara langsung, itu harus melalui demokrasi yang besar-besaran. Menurut saya dari situ saja kita sudah lihat bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia itu sangat jelas belum terrealisasikan dengan baik. Terima kasih Ibu. Kami dari kelas 12B, nama saya Isra dan rekan saya, orang Tertiani, akan mewawancari Bapak. Nama Adi Saputra. Jadi kami akan menanyakan tentang pendapat pasal 20H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk pertanyaannya Bapak, bagaimana realitanya pasal tersebut di Indonesia? Untuk realitanya pasal 28H ayat 1 ya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk saya menggarisbawahi tentang pelayanan kesehatan ya, karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi banyak sekali berita rumah sakit ataupun puskesmas yang tidak menerima atau menelantarkan pasien karena apa? Karena satu permasalahan apa? Karena BPJS. Sempat saya berpikir kenapa kok orang yang punya BPJS selalu diakhirkan. Ini tidak di semua rumah sakit atau puskesmasnya, tapi cuma ada beberapa rumah sakit dan puskesmas yang menelantarkan orang yang sakit karena BPJS. Menurut saya semua orang itu harus disamaratakan. Tidak boleh memandang bulu apakah dia BPJS, apakah dia orang kaya, apakah dia orang nggak punya. Mungkin ini adalah persoalan yang seringkali muncul di Indonesia, karena menurut saya Indonesia itu masih memandang bulu di sebagian rumah sakit atau puskesmas. Pendapat saya pribadi dan masukan saya untuk Indonesia adalah jangan memandang bulu apakah dia orang yang tidak punya ataupun dia orang yang ke rumah sakitnya pakai BPJS terus diakhirkan. Saya sih harapnya semoga Indonesia lebih baik lagi mengevaluasi tentang permasalahan tersebut, karena di sini saya berfokusnya ke pelayanan kesehatan yang menurut saya pelayanan kesehatan di Indonesia itu masih banyak permasalahannya. Fokusnya pada orang yang sakit dan membawa kartu BPJS. Terima kasih Bapak atas Iya. pendapatnya. Kami mewawancarai beberapa narasumber, adapun pendapat kami sebagai berikut. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menurut kami, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat seperti yang dijelaskan dalam pasal 28E ayat 3 sudah mulai terlihat di Indonesia. Banyak masyarakat dan pelajar menyampaikan pendapat lewat media sosial, organisasi, atau demo damai. Namun, kadang suara masyarakat tidak didengarkan oleh pemerintah
Misalnya, saat mereka menyampaikan aspirasi kepada DPR lewat demonstrasi tetapi tidak ditanggapi dengan serius. Selain itu, masih ada orang yang takut berpendapat karena khawatir dikritik atau ditekan. Jadi, menurut kami, kebebasan ini sudah ada, tapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena aspirasi rakyat belum selalu dihargai oleh pemerintah. Kami juga berpendapat pada pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Menurut saya, pasal 28H ayat 1 tentang hak hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sudah mulai diwujudkan oleh pemerintah melalui program seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan rumah layak huni. Namun, masih banyak masyarakat, terutama di perkotaan maupun daerah terpencil, yang belum merasakan kesejahteraan ini. Layanan kesehatan BPJS kadang sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, dan masih ada orang yang tinggal di jalanan atau kolong jembatan tanpa rumah yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup sejahtera belum sepenuhnya tercapai dan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Lalu mengenai pasal 28D ayat 1 dengan bunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut kami, pasal 28D ayat 1 yang menjamin keadilan dan kepastian hukum sudah dijalankan melalui lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi ketimpangan. Contohnya, pernah ada kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan, tapi tetap dihukum. Sementara pelaku korupsi yang merugikan negara justru bisa mendapat hukuman ringan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil dan masih berpihak pada orang yang punya kekuasaan atau uang. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diperbaiki agar benar-benar adil bagi semua warga negara tanpa pandang bulu.